Kehidupan masyarakat zaman dahulu, khususnya di tanah Jawa, tak bisa dilepaskan dari keberadaan pusaka. Keberadaan pusaka tersebut umumnya sebagai senjata untuk pertahanan diri. Namun ada pula yang dipercaya dapat meningkatkan pamor pemiliknya. Pusaka keramat milik pendekar-pendekar tanah Jawa kala itu dibuat melalui serangkaian ritual. Bahkan beberapa pusaka diantaranya juga tercipta dari proses di luar nalar. Pusaka-pusaka tersebut konon dipercaya memiliki kekuatan magis sehingga saat dipergunakan akan mampu mengalahkan lawan dalam sekejap. Sejumlah pusaka yang melegenda itu beberapa diantaranya masih terawat dengan baik. Namun tak sedikit pula yang sudah menurun dirawat oleh para pewarisnya. Berikut ini 7 pusaka yang melegenda di tanah Jawa. 1. Ontokusumo. Benda ini merupakan sebuah kain berbentuk rompi. Konon rompi ini merupakan peninggalan dari Nabi Muhammad yang diwariskan secara turun-temurun dan sampailah ke tangan Sunan Kalijaga. Ontokusumo didapatkan Sunan Kalijaga setelah ia khatam Al-Quran pada malam Jumat Legi. Saat itu Sunan Kalijaga bersama wali lain tengah berkumpul di Masjid Agung Demak dan tiba-tiba mendapati sepucuk surat yang berisi pesan jika ia akan memperoleh hadiah berupa rompi tersebut dari kulit kambing peninggalan Nabi Muhammad. 2. Keris Kiai Carubuk. Pusaka Sunan Kalijaga ini berupa keris bernama Kiai Carubuk. Keris eluk atau lekuk 17 ini dibuat oleh sahabat Sunan Kalijaga bernama Empu Supamandagri, seorang pandai besi kenamaan dari kerajaan Majapahit. Saat pembuatannya, konon Sunan Kalijaga hanya menyerahkan bahan mentah berupa besi seukuran biji salak. Dengan keterampilan dan kekuatan kanuragan yang dimiliki Empu Supamandagri, akhirnya keris tersebut dapat rampung digarap. Kiai Carbuk ini ditempa dengan bara dari sumber api abadi di Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Konon Empu Supamandagri membuat Kiai Carubuk ini bukan dengan alat pemukul, namun hanya dengan menekan-nekan besi menggunakan jari tangannya. 3. Tongkat Kalimasyada. Sunan Kalijaga memiliki sebuah tongkat yang selalu setia menemani setiap pengembaraannya. Dari tongkat ini banyak peristiwa di luar nalar terjadi, seperti terciptanya mata air maupun munculnya api dari dalam tanah setelah benda pusaka tersebut ditancapkan ke bumi. Konon tongkat warna hitam milik Sunan Kalijaga berasal dari kayu kalimasada. Pohon kayu kalimasada ini berasal dari Pulau Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. 4. Keris Kanjeng Kiai Ageng Kopek. Keris ini merupakan pusaka utama di lingkungan Keraton Yogyakarta. Pusaka ini hanya dipegang oleh sultan yang tengah bertahta di Keraton Yogyakarta. Keris Kanjeng Kiai Ageng Kopek ini pralambang sultan sebagai pemimpin rohani dan duniawi. 5. Keris Kanjeng Kiai Joko Piturun. Pusaka ini berada pada urutan kedua dunia keris di lingkungan Keraton Yogyakarta. Kanjeng Kiai Joko Piturun akan diberikan kepada putra mahkota Keraton Yogyakarta. Disebut-sebut keris ini pernah dimiliki Sunan Kalijaga yang ditempa oleh pandai besi kenamaan di Kerajaan Demak. 6. Tombak Kanjeng Kiai Pleret. Kanjeng Kiai Pleret merupakan tombak milik Danang Sutowijoyo atau Panembahan Senopati, pendiri Keraton Mataram yang sekarang menjadi Keraton Yogyakarta. Konon Kanjeng Kiai Pleret ini merupakan sperma dari Syekh Maulana Maghribi. Saat itu Syekh Maulana Maghribi tak sengaja melihat adik perempuan Sunan Kalijaga, Rasa Wulan, yang tengah mandi di sendang beji. Sperma Syekh Maulana Maghribi kemudian menetes ke air sendang hingga akhirnya Rasa Wulan menjadi hamil. Tetesan yang lainnya tiba-tiba mengeras dan kemudian berubah wujud menjadi sebuah mata tombak yang kemudian dinamai Kanjeng Kiai Pleret.
7. Tombak Kanjeng Kiai Baru Klinting. Pusaka ini juga berupa tombak bernama Kanjeng Kiai Baru Klinting. Tombak sakti ini pernah dipergunakan seorang abdi dalam keraton bernama Kinaya Dharma untuk menumpas pemberontakan yang dipimpin Adipati Pati Pragola. Tombak ini merupakan titisan dari naga Baru Klinting. Ki Ageng Mangir Wanabaya yang merupakan ayah Baru Klinting menghukum anaknya yang berwujud ular naga tersebut untuk melingkari Gunung Merapi. Tinggal kurang sedikit lagi Baru Klinting berhasil melingkari Merapi. Agar dapat kepalanya dapat menyentuh ekor, Baru Klinting lalu menjulurkan lidahnya. Hal itu tak disukai Ki Ageng Mangir Wanabaya dan menganggap anaknya telah berbuat curang. Ki Ageng Mangir Wanabaya lalu memotong lidah tersebut hingga kemudian menjadi sebuah pusaka mata tombak.